Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. eh, Ketemu lagi bersama saya ya di podcast sana sini. Oke, baik. Em, Pada podcast kali ini, nah, di sini kita sudah hadir nih. Ada 4 narasumber nih, luar biasa sekali. Nah, hari ini kita ada tema yang menarik untuk kemudian akan kita diskusikan di malam hari ini, yaitu terkait dengan ya profesi kita sebagai seorang ASN. Nah, kita akan ngomongin terkait dengan smart ASN. Namun sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kita akan perkenalan dulu nih dengan para narasumber kita. Mungkin saya sapa dulu, mungkin Bang Faisal. Apa kabar Bang Faisal? Alhamdulillah baik Bang Fadil. Oke, baik. Bang Faisal, mungkin perkenalan dikit lah Bang. Perkenalan dikit, silakan Bang. Siap-siap. Salam kenal semuanya ya. Saya Faisal dari Universitas Gamal Kuningan Enggano. Itu kalau belum tahu teman-teman semua, Enggano itu di Bengkulu dan dia di pulau terpencil luar Indonesia. Oke, wah ini dari Bengkulu nih. Oke, Hmm. baik. Terima kasih Bang Faisal. Mungkin saya sapa nih Mas Sadik. Apa kabar Mas Sadik? Kabar baik Mas Fadli. Oke, perkenalan dong. Silakan Mas. Ya, rekan-rekan, salam kenal, nama saya Sadik. Saya penempatan dari Setitjen Hubdat di pusat. Wah, orang pusat nih ya. Jadi, oke baik. Ya, begitu. Oke, baik. Oke, berikutnya Mbak Tiara. Perkenalan silakan Nah, Mbak. terima kasih Mas. Salam kenal semuanya. Saya Tiara dari Biro Keuangan di Sekretariat Jenderal Oke, Biro Keuangan Sekjen. Oke, orang-orang pusat nih. Ini Merdeka Barat atau Timur ya Mbak ya? di Merdeka Merdeka Barat. Barat. Oh, Merdeka Barat. Oke, baik. Oke, berikutnya ada Mbak Kristi. Boleh kenalan Mbak Kristi? Baik, selamat malam semua rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Kristi, saya dari Pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok. Terima kasih. Oke, baik. Ini ngomong, malah saya sendiri belum kenalan ya. Tapi kan teman-teman udah kenal gitu. Oke, baik. Kenalkan teman-teman semuanya. Saya Fadli Rojak. Saat ini saya di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Oke, baik. Semua sudah memperkenalkan diri. Baik, saya ini ya, saya lanjutkan ya. Jadi, ya kita akan membahas mengenai smart ASN. Ya, kita selaku seorang ASN ya, kita harus tahu itu konsep terkait dengan smart ASN, di mana konsep smart ASN ini bertujuan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang lebih efisien, inovatif, adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi konsep ini sangat penting ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Karena memang kita mengingat bahwa profesi ASN ini merupakan ya pelayan publik, ya pelayan publik. Jadi mau nggak mau kita juga sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu eh, kita akan membahas nih lebih dalam mengenai apa itu smart ASN, bagaimana implementasinya. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita sudah ngomong implementasi, pasti nanti akan muncul namanya tantangan. Ya, kita juga akan membahas nama tantangan. Dan kalau ada tantangan, itu juga akan membawa yang namanya peluang. Nah, kita juga akan membahas itu nih. Jadi kita akan membahas mengenai apa sih smart ASN, terus kemudian implementasinya seperti apa, tantangannya bagaimana, dan juga peluang-peluang apa yang bisa muncul dari adanya konsep smart ASN ini. Dan kita sudah dibersamai oleh ini ya para narasumber teman-teman kita. Oke, langsung aja nih. Eh, untuk topik yang pertama kita bahas ini mengenai ini dulu ya pengertian dari smart ASN. Oke, pada kesempatan pertama ini mungkin kita ke Bang Faisal. Bang Faisal mungkin bisa ini Bang di sharing Bang terkait dengan apa sih pengertian smart ASN. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Fadil. Terus kita mulai aja teman-teman ya. Jadi apa sih itu Smart ASN? Jadi itu sebuah konsep yang mencakup penerapan teknologi digital teman-teman. Data analitik dan keterampilan modern dalam pengelolaan ASN. Nah, jadi gampangnya, sederhananya, small ASN itu berarti ASN nggak hanya mampu menjalankan tugas administrasi secara konvensional aja, teman-teman. Tetapi juga terampil dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, konsep ini nih mengarah pada ASN yang lebih berbasis data dan teknologi.
seperti pemanfaatan sistem informasi, manajemen kepegawaian, penggunaan aplikasi untuk monitoring kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi, Smart ASN ini lebih mengutamakan integritas teknologi dalam setiap aspek pekerjaan ASN. Nah, gampang gitu sih Bang. Jadi intinya, sebagai Smart ASN ini kita tuh nggak boleh terus berpuas diri gitu. Kita harus terus update soal teknologi, entah itu AI, entah itu teknologi soal internet dan sebagainya. Jadi ketika ada tantangan baru yang berhubungan dengan masyarakat, kita bisa menghandle dengan lebih baik kan dengan bantuan teknologi. Kayak gitu Bang Fadil, mudahnya. Oke, baik, terima kasih ini Bang Faisal nih. Oke, berarti ini saya ini ya tadi kata kuncinya itulah terampil menggunakan teknologi. Oke, berarti sebagai seorang ASN dalam dia ini ya tugasnya melayani publik, melayani masyarakat. Nah, ini harus kemudian juga dibantu dengan adanya teknologi. Jadi harus juga mau nggak mau harus menguasai teknologi ya. Karena mungkin ya tadi disampaikan juga sama Bang Faisal ya terkait dengan mungkin dalam beberapa pekerjaan pelayanan itu kan juga membutuhkan yang namanya sistem informasi gitu kan, sistem informasi bahkan sampai mungkin juga aplikasi-aplikasi dan seorang ASN pun juga tadi disampaikan juga kinerjanya itu juga perlu dipantau nih, perlu dimonitoring ini gitu kan. Nah, pelayanan sudah baik atau belum. Nah, jadi Hmm. dengan adanya teknologi ini, ya harapannya sih segala hal itu jadi lebih baik kayak gitu kan terkait dengan dasar kinerja ASN-nya, pelayanannya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bang Faisal nih ya sharingnya. Oke, Sama-sama Bang berarti Fadil, oke. masih kembali. Berikutnya kita eh, ya kita ngomongin nih terkait dengan implementasi gitu kan. Atau apa sih sebenarnya pentingnya smart ASN itu bagi pelayanan publik. Oke, untuk kesempatan ini mungkin kita ke Bang Sadik. Bang Sadik, silakan Bang Sadik sharingnya Bang Sadik. Ya, terima kasih Mas Fadli. Jadi, kalau kita bicara soal Smart ASN, sebenarnya ini tuh bukan cuma soal penggunaan teknologi aja, tapi lebih ke arah bagaimana ASN bisa bekerja dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan akurat lewat manfaatan teknologi digital. Bayangin aja, dulu kalau mengurus administrasi kependudukan, izin usaha, atau dokumen lainnya, kita sudah ke kantor, ngantri panjang, terus kadang-kadang harus bolak-balik, cuma karena ada satu berkas yang kurang. Tapi sekarang, berkat sistem aplikasi digital, banyak layanan yang bisa dilakukan tanpa harus tetap muka langsung. Cukup buka aplikasi, isi data, unggah dokumen, selesai. Jadi masyarakat bisa dilayani dari manapun dan kapanpun. Selain bikin kerja ASN lebih praktis, Smart ASN juga bantu banget dalam mengurangi birokrasi yang ribet dan berbelit-belit. Karena ada sistem digital, semua proses jadi lebih transparan dan bisa dilacak jejaknya. Misalnya, lewat e-government. Masyarakat nggak perlu bingung mau urus apa, di mana, karena semua informasi dan layanan sudah tersedia di satu sistem terpadu. Ini bukan cuma mempermudah masyarakat, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik ke instansi pemerintah karena prosesnya jadi lebih terbuka dan jelas. Yang gak kalah penting, Smart ASN juga membuka jalan untuk pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Jadi, kebijakan atau langkah yang diambil itu nggak lagi cuma berdasarkan perkiraan atau feeling, tapi benar-benar didukung oleh data yang akurat. Contohnya, kalau ada data yang menunjukkan wilayah tertentu punya angka kecelakaan tinggi, pemerintah bisa fokus membuat kebijakan keselamatan jalan di daerah itu. Nah, hal kayak gini yang bikin pemerintah jadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Intinya, Smart ASN ini bisa dibilang pondasi menuju birokrasi yang modern, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tapi tentu aja dalam penerapannya pasti ada tantangan dihadapi, mulai dari kesiapan SDM, infrastruktur, sampai soal keamanan data. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Mas Fadli. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Terima Sadik ini. kasih. Wah, ini jadi menarik juga nih. Jadi saya teringat itu kan dulu kalau mau ngajuin gampang ini, mau ngajuin ini ya KK atau KTP gitu aja, kadang itu harus fotokopi, Berbelit-belit ya. iya, Mm-mm. tangan RT RW kayak terus harus ke sana ke Betul, sini betul gitu kan. banget, Mas. Ya, tapi kan sekarang sudah banyak aplikasi ya. Kemarin saya juga terakhir itu saat mau ngurus surat-surat itu, oh ternyata sekarang semua by online, by aplikasi dan sudah nggak keluar. Kalau dulu kan harus fotokopi gitu kan. Nah, Benar.
Jadi Jadi mempermudah ya istilahnya ya. iya jadi lebih enak. Namun ini juga menarik juga dari Mas Sadik tadi disampaikan terkait dengan pengambilan ya. Data drive decision Iya, um, data driven making decision ya. making. Yes, ya betul. Ya, maksudnya ini juga menarik karena kadang itu kan kalau kita di suatu daerah itu misal ada prioritas pembangunan lah. Ya, prioritas Betul, pembangunan misal betul. kayak jalan kalau tadi kan Mas Sadik menyampaikan yang kecelakaan gitu kan. Oh, saya jadi Kecelakaan, teringat betul. di tempat saya tuh ya ini jalan udah bolong-bolong tapi kenapa yang dihalusin yang jalan sebelah sono ini kok enggak gitu Iya, kan. malah yang lebih yang pusat-pusatnya gitu ya, yang dibutuhin banget Iya. malah enggak, bener. Nah, itu kadang Jadi wah itu jalan kekurangan yang transparan kalau gitu. iya itu jalan yang biasa dilatih Pak Bupati ke rumahnya bagus-bagus. Wah, tadi Bagus-bagus. nah kalau kayak gini kan sebenarnya juga jadi kurang oke kan karena harusnya sih segala pembangunan atau kebijakan kan harusnya mendukung nih terkait dengan kebutuhan Iya, masyarakat. Oh, dengan berbasis data ini kan jadinya juga nanti lebih ya lebih pas gitu kan. Dari ada survei, betul. oh masyarakat mana sih yang butuhkan dengan adanya ya smart ASN ini jadi seorang ASN juga bisa mengkolek data kemudian bisa jadikan analisis untuk nantinya bisa dijadikan dasar oleh para mungkin ya pimpinan kita pemegang kebijakan untuk dapat memberikan kebijakan yang tepat. Oke, seperti itu. Betul. Terima kasih Mas Sadik ini ya untuk sharingnya. Oke, ini sudah implementasi nih. Jadi berikutnya kalau udah ngomong implementasi mesti akan ada muncul yang namanya tantangan. Nah, terkait dengan tantangan implementasi Smart ASN ini, oke kita mungkin akan menyapa Mbak Tiara. Mbak Tiara silakan Mbak boleh sharingnya Mbak terkait dengan tantangan dalam implementasi Smart ASN. Ya, makasih Mas Fadli atas kesempatannya. Nah, bicara tentang tantangan dalam implementasi Smart ASN itu cukup banyak, terutama dalam hal infrastruktur dan pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Nah, salah satu tantangan utamanya yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tanpa infrastruktur yang memadai seperti akses internet yang stabil dan ketersediaan perangkat digital yang tepat, serta sistem keamanan data yang terjamin, implementasi teknologi dalam pemerintahan itu akan sulit berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat membuat terhambatnya tercapainya tujuan Smart ASN yang menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Nah, selain itu, ada juga tantangan dalam hal pengembangan kompetensi digital bagi ASN. Meskipun pemerintah telah menyediakan banyak program pelatihan digital, namun tidak semua ASN memiliki tingkat literasi teknologi yang sama. Sebagian ASN cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun sementara sebagian lainnya itu masih menghadapi kesulitan dalam menguasai keterampilan digital dasar. Ketidakmerataan kompetensi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kinerja dan menghambat proses inovasi di pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memberikan pelatihan dan pendidikan, baik melalui pelatihan berjenjang, pendampingan langsung, maupun pemanfaatan platform pembelajaran digital yang merata kepada ASN di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, walaupun ada beberapa tantangan, pemerintah pada saat ini telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan itu, seperti melalui program pelatihan berbasis teknologi, pengembangan infrastruktur di berbagai daerah, penyediaan platform pembelajaran daring, serta pengembangan kurikulum pelatihan yang berfokus pada keterampilan digital. Dapat kita ketahui bahwa langkah-langkah ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat transformasi birokrasi menuju Smart ASN. Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi, dan penguatan budaya kerja berbasis teknologi, diharapkan ASN itu ke depannya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika perubahan, sekaligus menjadi penggerak terciptanya pemerintah yang lebih profesional tentunya, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin itu aja Mas Fadli tantangan dalam mengimplementasikan Smart ASN ini. Oke, baik terima kasih nih Mbak Tiara ya. Oke, jadi kita mendengar ya bahwa oh benar juga ya. Kalau kita ngomongin soal teknologi, kemudian diimplementasikan, nah kita mengingat bahwa Indonesia ini kan begitu luas gitu kan. Dan di masing-masing daerah itu
kan juga kondisinya nggak sama ya. Tadi kan disampaikan juga ada tantangan masalah infrastruktur ya kayak terkait dengan ini ya jaringan atau akses internet. Kita tahu mungkin di beberapa daerah juga akses internet masih kurang gitu kan. Di mana kita sebagai ASN diminta untuk kemudian mengimplementasikan terkait dengan teknologi lah gitu kan. Namun di sisi lain akses untuk itu kok ya masih terbatas. Nah, namun juga pemerintah saat ini kan tadi disampaikan oleh Mbak Tiara bahwa pemerintah juga sudah mulai untuk kemudian ya melengkapi itu kan infrastruktur mana yang kurang mungkin dilengkapi itu kan ya mungkin saat ini juga masih berproses walaupun belum semua namun mungkin dari pihak pemerintah itu sudah mulai berprogres untuk kemudian bisa memberikan akses ya secara merata lah untuk seluruh Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Berikutnya, nah ini nih, kalau udah ada tantangan, nah ini mesti akan ada peluang. Jadi pas ya ini apa saja sih peluang yang kemudian mungkin muncul gitu kan atau peluang yang bisa diciptakan oleh adanya Smart ASN ini. Baik, untuk berikutnya mungkin Mbak Kristi bisa sharing Mbak terkait ini peluang-peluang yang mungkin bisa diciptakan dari implementasi Smart ASN ini. Silakan Mbak Kristi. Baik, terima kasih kepada Mas Fadli untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, peluang yang diciptakan oleh Smart ASN sangat besar. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam pekerjaan ASN. Misalnya, dengan adanya sistem manajemen berbasis cloud, data ASN dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Hal ini tentunya memudahkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pekerjaan ASN juga menciptakan peluang untuk inovasi dalam pelayanan publik. Misalnya, dengan aplikasi yang memudahkan pengajuan izin atau bantuan, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat tanpa harus mengantri lama. Hal ini tentunya juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Peluang lainnya adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, semua proses administrasi bisa dipantau secara real-time. Hal ini meminimalisir praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena semua transaksi tercatat dengan jelas dan transparan. Smart ASN juga dapat menciptakan peluang inovasi dan kolaborasi dengan adanya Smart ASN, mendorong kolaborasi dan kemitraan antara ASN, instansi, dan lembaga lain untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam ekonomi dan sosial. Sekarang, saya kembalikan lagi kepada moderator untuk menyimpulkan diskusi ini. Terima kasih, Mas Fadli. Oke, baik. Wah, terima kasih Mbak Kristi. Ini saya langsung ditodong nih sama Mbak Kristi nih kan. Oke, baik. Oke, terima kasih nih Mbak Kristi ini. eh, Tadi peluangnya ya, oke, dengan adanya Smart ASN jadi oke kayak pelayanan yang kemudian lebih efisien gitu kan. Eh, Terus lebih cepat, terus dan jadi juga ada nama transparansi itu kan. Jadi jelas itu kan gimana kinerjanya, gimana alurnya, gimana prosesnya. Jadi itu dan juga membuka peluang untuk kolaborasi ya antar ASN ataupun dengan pihak-pihak yang lain ataupun kepada seluruh stakeholder yang kemudian punya kepentingan dengan pelayanan publik yang sedang kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Nah ini tadi sudah thank you, makasih semuanya yang ini ya dari Mas Adik, Mas Faisal, kemudian Mbak Tia dan Mbak Kristi dari pembahasan ini mungkin eh, saya menyimpulkan jadi terkait dengan Smart ASN ini merupakan langkah penting ya dalam membawa pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi. Meskipun tantangan dalam implementasinya cukup besar, namun peluang yang tercipta juga jauh lebih besar, terutama dalam hal efisiensi, inovasi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Smart ASN melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi ASN. Oke, mungkin itu ya untuk conclusion dari diskusi kita. Terima kasih untuk semuanya.
Semoga diskusi yang kita singkat ini bisa bermanfaat. Mungkin langsung aja saya akhiri. Eh, Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadli dan teman-teman yang lain. Oke, Terima kasih baik. semuanya.